Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada kata seindah salin ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman Islam, sehat, afiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempatnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Oleh karenanya ketika Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, kita wajib bersyukur dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita semua insyaallah yang akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, kami akan mengumumkan beberapa maklumat terkait pelaksanaan salat Jumat pada kesempatan kali ini, yaitu Jumat tanggal 24 Juli 2026 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1448 Hijriah. Waktu Jumat jatuh pada pukul 12:03. Pengumuman selanjutnya yaitu infak Jumat yang lalu tanggal 17 Juli 2026 berjumlah Rp8.496.000, Rp8.496.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para jamaah sekalian. Semoga segala rezeki yang telah diinfakkan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan kehidupan yang berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam, alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Kahfi Amin, dan muazin yaitu Bapak Triyono. Selanjutnya kami menghimbau pada para jamaah yang sudah berada di dalam masjid untuk mengisi dan meratapatkan saf-safnya yang masih kosong, agar rekan-rekan kita yang datang belakangan dapat menikmati saf-saf yang masih kosong. Dan juga kami menghimbau pada para jamaah yang berada di area parkiran untuk masuk ke dalam masjid, karena di dalam juga masih kosong dan di atas juga masih kelihatan kosong. Untuk itu kami menghimbau pada jamaah yang masih ada di parkiran untuk masuk ke dalam masjid, karena waktu sholat Jumat akan segera tiba. Dan demi menjaga kekhusyuan kita, dimohon untuk menonaktifkan ponsel dan alat komunikasi yang lain. Pengumuman terakhir yaitu alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan santunan yatim pada hari Selasa tanggal 21 Juli untuk Yayasan Bakti Peduli Yatim yang berada di daerah Depok, itu sebesar 15 juta rupiah dari para jamaah sekalian. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Dan terakhir juga kami tidak bosan-bosannya untuk mengajak pada para jamaah untuk berwakaf Al-Quran, di mana wakaf Al-Quran ini terdiri dari satu paketnya Al-Quran dan meja, itu sebesar Rp115.000, dan alhamdulillah sudah kita distribusikan ke masjid-masjid, pesantren-pesantren, majelis-majelis taklim yang membutuhkan Al-Quran tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita menyampaikan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kesempatan yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai menempatkan karunia Allah itu dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah, dari mimbar yang terhormat saya mengingatkan baik untuk saya yang menyampaikan dan juga bagi hadirin agar sama-sama menegakkan ketakwaan dalam kehidupan ini dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati melainkan dalam kondisi Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Islam agama yang kita anut, yang kita yakini kebenarannya. Bahkan kita yakin al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang tertinggi yang mengalahkan agama-agama yang lain. Dari ketinggian, salah satu dari ketinggian ajaran Islam yang diakui oleh seluruh para ahli, ada 4 pilar. Ada yang disebut salimul akidah, salimul ibadah, salimul muamalah, salim akhlakul karimah. Dan di dalam salim tadi ada yang sangat luar biasa, yakni pemeliharaan harta kekayaan. Seorang muslim menyadari, meminjam bahasa keseharian, manusia memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder dan sebagainya. Karena kebutuhan-kebutuhan itulah maka kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Dari proses kerja itulah insya Allah limpahkan rezeki yang begitu luar biasa. Lahirlah harta kekayaan. Pemeliharaan harta kekayaan di dalam Islam diawali bagaimana kita menjawab kebutuhan tadi. Maka kita terdidik ikhwatiman. Apa yang diungkapkan, ditetapkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah menyatakan kulu, makan, minumlah dengan persyaratan halalan thayyiban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi permisalan tentang seorang muslim di dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kama salin nahlah, seperti seekor lebah. In akalat thayyibah. Dia makan dengan sumber yang baik, cara yang baik. Wa in wada'at thayyibah. Yang keluar dari dirinya juga ada yang terbaik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita
sampai menerangkan secara detil. Ikhwatu iman, yang keluar dari seorang muslim adalah yang terbaik. Kalau lebah ada madu sebagai obat yang begitu digandrungi manusia, demikian pula apa yang dihasilkan oleh seorang muslim. Ikhwatu iman, saat Allah melimpahkan kepada kita harta, maka Allah dan Rasulnya mendidik kita bagaimana menempatkan harta kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan disadari bahwa di dalam harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain. Maka Rasulullah mengingatkan sebuah prinsip yang paling mendasar, bahwa Allah melimpahkan rezeki kepada kita itu adanya orang yang dhaif di antara kita. Bidu'afaikum, begitu bahasa Rasulullah. Maka ada dalam harta kita milik orang lain. Maka lahirlah perintah bagaimana memelihara harta itu dengan mengeluarkan dari harta yang kita miliki bahagian mereka. Ada zakat, ada sedekah, ada infak. Dalam forum Jumat yang waktunya sangat pendek, saya ingin sebagian kecil saja. Infak, perintah infak. Ada beda dengan zakat. Kalau zakat dengan waktu tertentu, besaran tertentu, bentuk tertentu, dan dia adalah paksa rela. Huz min amwalihim, ambil dari harta mereka, perintah diambil. Tapi infak adalah berangkat dari rasa cinta, kasih sayang, mahabbah, tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Allah menyatakan, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan disebabkan oleh harta tadi. Wa ahsin, tebarlah kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Karena jumlah infak, batasan yang tertinggi itu Rasulullah menyatakan 30%. Sepertiga dari harta kekayaan. Beda dengan zakat 2,5%. Kalau zakat mal dan sebagainya, infak maksimum 30%. Dan bahkan infak itu bentuknya ada harta kekayaan, ada pemikiran, ilmu dan sebagainya. Berinfak. Berbahagialah mereka yang mampu menebarkan, mengeluarkan sebahagian dari apa yang dimilikinya untuk diinfakkan. Karena di dalam sebuah hadits qudsi, firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, berkata Rasulullah, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya abdi, wahai hamba-hambaku, anfik, unfak alaik, berinfaklah kalian, niscaya aku akan memberimu balasan rezeki yang melimpah ruah. Jadi seseorang yang berinfak tidak akan mungkin dia miskin.
Mudah-mudahan kita adalah orang yang terpanggil untuk berinfak, baik dengan materi yang kita miliki, dengan ilmu, tenaga, menebarkan kebaikan di dalam kehidupan. Negeri ini butuh mereka yang berinfak. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita adalah bahagian yang berupaya menegakkan itu semua, dan berharap Allah melimpahkan kepada kita limpahan rezeki yang luas. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salasah muhlikah, syukhun muta'un wa hawan mutba'an wa ijabal mar'i binafsi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, memang untuk bisa menegakkan perintah, anjuran baik dari Allah dan Rasulnya, pasti ada tantangan, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Demikian pula tatkala kita berinfak, Rasulullah mengingatkan ada 3 perkara yang akan menghancurkan manusia. Salasah muhlikah, 3 hal yang akan menghancurkan kita. Syukhun muta'un, pelit, medit, merega hesek, begitu kata orang Sunda. Syukhun muta'un, wahawan mutba'an, hawa nafsu yang diperturuti. Wa ijabal mar'i binafsih, ujub kepada diri sendiri. Orang berat untuk berinfak, bersedekah, diawali oleh penyakit yang oleh para sahabat saya bilang penyakitnya korun. Korun, mengapa ada istilah harta korun? Hidup semasa Musa alaihissalam. Bahasa hari ini oligarki di masa Musa alaihissalam, yang oleh Allah diterangkan di dalam Al-Quran memiliki kunci-kunci perbendaharaan harta kekayaan yang dipikul oleh budak belian yang banyak. Kuncinya saja dipikul oleh budak-budak belian karena banyak. Ketika masyarakat bertanya apa rahasia keberhasilan menjadi orang yang kaya raya, kadang kita juga tatkala dianugerahkan rezeki oleh Allah jabatan, apa rahasianya? Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku miliki itu semata-mata karena aku memiliki ilmu, karena jaringanku, networking dan sebagainya. Innama utituhu ala ilmin indi. Dia menafikan bahwa segala apa yang kita hari ini nikmati sebenarnya adalah anugerah Allah Rabbul Alamin.
Saat kita miliki hari ini apapun, dia adalah anugerah Allah Rabbul Alamin. Ada bahagian orang-orang yang lemah di antara kita. Silahkan Anda berpikir nanti pada saat Anda makan, bertanyalah berapa yang ikut andil sehingga makanan itu sampai di depan kita dan kita nikmati. Penyakit inilah yang ikhwati iman yang kadang bersarang sehingga kita mohon maaf menjadi orang yang susah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dengan infak itu insya Allah Allah akan melapangkan rezeki bagi kita semua. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan 3 penyakit itu tidak kita miliki, karena itulah yang akan menghantarkan kita belangsak dunia, belangsak pula nanti di yaumil akhir. Tahu arti belangsak? Sulit di dunia, sulit pula nanti di yaumil akhir. Kepada Allah jualah kita mohon kesabaran, keteguhan hati, agar kita menyadari ada hak orang lain yang ada pada diri kita. Berikan hak itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa kesadaran. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa yas'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi ajadu wa akbar.